Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat sore Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kita bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan karena kita boleh diberi waktu untuk kita memuji dan memuliakan namanya. Saat ini Bapak Mama, saudara-saudari yang ada di mana saja, yang ada di rumah, mari kita bersatu hati. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, terutama kita mau mendengarkan firman-Nya. Kita mau katakan bersamamu Bapa, kami akan lewati kehidupan kami ini. Kalau pada saat ini kami hampir kehilangan harapan Bapa, kami percaya bahwa di saat kami bersamamu, Engkau akan tetap memegang kami Bapa, dan selamanya Engkau tidak akan melepaskan kami. Ini kami Bapa, kami mau katakan bersama Engkau. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah sendiri, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kau sore hari ini dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat sore Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Selamat sore kami naikkan kepadamu ya Bunda yang penuh dengan berbelas kasih. Di sore hari ini Bapa, kami anak-anakmu kembali datang kepadamu. Kami mau mengucap syukur untuk setiap berkat, kasih karunia yang tiada henti-hentinya Engkau berikan bagi kami Bapa. Juga nafas kehidupan yang selalu dan senantiasa ada bagi kami Bapa. Bapa dalam kerajaan surga, dunia saat ini hampir kehilangan harapan, hampir binasa Bapa. Tapi kami percaya Tuhan kami sanggup dan senantiasa ada selamanya bagi kami Bapa. Kalau pada saat ini kami khawatir Tuhan, kami khawatir akan kehidupan kami khawatir akan hal ekonomi kami khawatir akan kesehatan kami Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang dahulu berfirman, serahkanlah khawatirmu hanya pada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya Ia biarkan kita goyah, karena kita harus percaya Tuhan kita sanggup mengangkat kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah tidur.
sebab Tuhan kita hidup dan selamanya akan menjadi raja bagi kita. Percayalah bahwa Tuhan kita sanggup memulihkan kita, memulihkan hati kita, memulihkan bumi kita ini. Karena kita berserah hanya padanya. Ini kami Tuhan, ini doa kami Bapa. Dunia meninggalkan kami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan kami senantiasa setia bagi kami. Kami akan tetap bersama Engkau hari ini sampai selama-lamanya. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Kita percaya bahwa Tuhan Yesuslah yang bertindak untuk memberi pertolongan bagi kita semua. Amin. Amin. Mari pada saat ini kita mau angkat satu pujian kepada Tuhan. Kita mau katakan anak Allah, Yesus namanya. Sebab Tuhan Yesus telah hidup, maka ada hari esok yang cerah bagi kita.
bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit untuk kita semua. Maka pada saat ini kita mau tenangkan hati kita. Kita mau percaya kepada Tuhan bahwa di dalam situasi apapun Tuhan Allah sanggup untuk melindungi kita. Di dalam badai kehidupan kita Tuhan ada, dan Ia akan selalu menyertai kita di dalam badai kehidupan kita. Maka mari pada saat ini kita mau katakan, di tengah ombak dan arus pencobaan hidup kami, Engkau Allah senantiasa bersama. Dan harus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, berharap kasih-Nya seolah-olah tiada. Saat ini kita katakan di hadapan Tuhan, Yesus perhatikan kami. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Engkau mengenal setiap hati kami. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Benar Tuhan, bahwa Engkau mengenal setiap hati yang mau untuk mengakui perbuatan dan kesalahannya. Kami mau menyembah Engkau Bapa, sebab Engkau Allah satu-satunya yang besar di dalam kehidupan kami. Biarlah kami semakin kecil di hadapan Engkau Bapa, dan Engkau Allah yang akan semakin besar untuk kehidupan kami. Haleluya, haleluya, penyembahan ini hanya bagi-Mu Tuhan.
benar-benar menyembah Engkau Tuhan, dan sorakan haleluya ini hanya bagimu Yesus. Kita bersatu dalam doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh belas kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan atas segala kebaikan dan cinta-Mu yang kami rasakan hingga saat ini. Bapa, banyak tantangan yang kami hadapi dalam kehidupan kami, terlebih-lebih pada masa ini. Banyak di antara kami yang mengalami ketakutan karena peristiwa yang sedang terjadi dalam kehidupan kami. Namun kami percaya Tuhan bahwa Engkau sungguh dan sangat mencintai kami. Maka pada saat ini juga kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Maka berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi, baik yang ada di tempat ini maupun saudara-saudari kami yang ikut bersama kami dalam persekutuan doa ini di rumah dan di tempat mereka masing-masing. Bukalah hati dan pikiran kami, semoga firman Tuhan yang kami dengarkan pada sore hari ini dapat menguatkan kami, membantu kami,
meyakinkan kami bahwa Engkaulah Bapa, tempat kami berkeluh kesah, tempat kami mengadu dan menyampaikan segala peristiwa hidup kami. Bantulah kami, kuasailah kami, ajarilah kami, dan hadirlah di antara kami. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu bersama Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara Saudari yang dikasihi Tuhan. Pada sore ini kita sungguh bersuka cita, berbahagia, bergembira bersama dapat mengikuti persekutuan doa ini baik di tempat ini maupun di tempat kita masing-masing. Kita sungguh bersyukur juga karena hingga saat ini dalam suasana seperti ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya, untuk muji dan memuliakan Dia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, satu hal yang pernah ataupun sering kita dengar, yaitu ketika orang memberikan kata sambutan atau memberikan petuah dalam pesta pernikahan, mungkin orang mengatakan selamat memasuki bahtera rumah tangga. Maka pernah muncul dalam pikiran saya, mengapa orang mengatakan selamat memasuki bahtera rumah tangga? Apa mau dikatakan? Saudara-saudari kasih Tuhan, karena pasti dalam bahtera itu, dalam rumah tangga itu pasti ada gelombang, ada tantangan yang dihadapi, dan juga itu hanya terjadi dalam rumah tangga. Dan bisa juga kita perhatikan dalam kitab suci, berapa kali Tuhan mau menunjukkan kuasa-Nya, menunjukkan kebaikan-Nya, menunjukkan belas kasihan-Nya di dalam perahu ataupun kapal. Dan sering kita juga lihat atau bahkan kita baca dalam kitab suci, bagaimana badai ini sering terjadi di luar kendali manusia, karena kapal sering diombang-ambingkan oleh gelombang yang besar yang membuat para penumpang yang ada di dalam kapal itu menjadi ketakutan, menjerit, berteriak, bahkan cemas. Hal ini bisa kita lihat salah contoh ketika kapal yang ditumpangi oleh Nabi Yunus diombang-ambingkan oleh gelombang yang besar. Maka para awak kapal yang cukup terkenal, cukup berpengalaman juga pada saat itu yang di kapal yang ditumpangi oleh Nabi Yunus juga, mereka dalam keadaan ketakutan. Dan mereka pada saat itu berseru kepada dewa-dewa yang mereka percayai. Akhirnya Bapak Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan, atas perintah Yunus, mereka melemparkan Yunus ke laut. Dan ketika itu badai tiba-tiba berakhir. Maka mereka, para awak kapal dan semua yang di kapal itu sangat ketakutan kepada Tuhan dan mempersembahkan korban kepada Tuhan dan mengikrarkan nazar. Hal ini bisa kita lihat dalam Yunus 1 ayat 16. Saudara, saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita merenungkan bersama-sama Injil Matius ayat 8 ayat 23 sampai 27. Matius 8 ayat 23 sampai dengan ayat 27. Kita baca bersama-sama. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidak tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa.
Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, baik yang berada di tempat ini maupun berada di rumah kita masing-masing. Dari bacaan ini kita mengetahui bagaimana badai tiba-tiba datang dan menghantam danau Galilea. Sementara Yesus dan murid-muridnya bepergian di atasnya. Murid-murid panik. Padahal beberapa di antara mereka adalah nelayan yang sangat berpengalaman dan yang tahu jauh lebih banyak tentang badai di laut daripada orang lain. Namun mereka tampaknya tidak dapat mengatakan bahwa badai akan berakhir. Tetapi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus seorang tukang kayu bisa. Maka para murid membangunkan dia. Yesus tampaknya memiliki waktu yang sangat fantastis untuk berdiri dan menegur angin dan ombak. Dan ketika ketenangan hebat mengikuti badai, dia dapat melihat murid-muridnya heran, tersenyum, dan mungkin berkata dalam hati, "Yesus, kami bermaksud agar hal itu terjadi." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil yang kita dengar pada sore ini, kita tahu tidak hanya bagaimana Tuhan menunjukkan waktu yang tepat, tapi ada satu hal yang mau disoroti ya, dan yang sangat mendasar yang disampaikan oleh Injil ini kepada kita pada sore hari ini. Apa yang mau disampaikan? Yang mau disampaikan adalah manusia yang memerintahkan angin dan ombak untuk berhenti dan yang membawa ketenangan besar sebagai gantinya tidak lain adalah Anak Allah, dan yang karenanya memiliki kendali di bawah kedaulatannya. Dia memiliki wewenang atas segala sesuatu di bumi ini, termasuk hal-hal yang paling tidak terduga dan tidak dapat dikendalikan oleh kita, seperti badai di laut yang baru saja kita dengar. Saudara-saudari, Yesus yang sama ini juga melakukan otoritas yang penuh atas badai di laut di Galilea, itu juga memiliki otoritas atas badai kehidupan yang menyerang kita, yang kita alami pada saat ini. Yesus dapat dalam kebijaksanaannya dan kasihnya memungkinkan Bapak Ibu saudara-saudara saya untuk mengalaminya. Karena sekali lagi tidak ada sesuatu pun di luar kendalinya. Dengan tidak lebih dari sepatah kata, dia mampu mengakhiri badai dan menggantinya dengan ketenangan. Jadi selama dia bersama kita di tengah badai kehidupan ini, kita tidak akan pernah memiliki alasan untuk takut. Coba kita lihat ayat 23. Kita baca bersama-sama. Lalu
Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Saudara-saudari, Matius mulai memberitahu kita, sekarang ketika ia naik perahu, murid-muridnya pun mengikuti dia. Kata ikuti menghubungkan bagian ini dengan yang baru saja mendahulunya, yaitu ayat 18 sampai ayat 22. Dalam perikop sebelumnya ini, dua orang berusaha mengikuti Yesus, tetapi mereka harus berhenti dulu dan membuat perhitungan untuk mengikuti dia. Seorang pria berkata, "Guru, saya akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Tetapi Yesus memberitahu orang itu bahwa dia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya sendiri. Dan pria lain menawarkan untuk mengikuti dia dan meminta izin terlebih dahulu untuk menguburkan ayahnya. Tetapi Yesus memberitahu orang itu bahwa Yesus menuntut orang itu untuk memberikan yang terutama kepada Yesus. Keduanya harus menghadapi tantangan sulit yang datang dengan mengikuti Yesus. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menjadi murid Yesus berarti menjadi pengikutnya. Itu berarti pergi kemana dia berkata untuk pergi, melakukan apa yang dia katakan untuk dilakukan, dan percaya kepada apa yang dia katakan. Tidak semua orang mau menerima tantangan untuk mengikuti Yesus. Tetapi orang-orang yang memasuki perahu bersama Yesus rupanya melakukannya. Ketika dia naik ke perahu untuk menyeberang ke sisi lain Danau Galilea, mereka mengikuti dia. Dan hal itulah yang mengidentifikasi mereka sebagai murid. Murid-murid mengikuti Yesus kemanapun ia pergi. Tetapi kemudian kita lihat apa yang terjadi pada orang-orang yang mengikuti Yesus ini. Badai menyerang mereka dan tiba-tiba badai besar muncul di laut sehingga perahu itu diombang-ambingkan, hampir tenggelam karena ombak yang besar. Sekali lagi Bapak Ibu saudara saudari yang dikasihi Tuhan, ini adalah badai yang sangat luar biasa. Nelayan-nelayan yang berpengalaman ini biasanya dapat memberitahu sebelumnya bahwa akan ada badai, akan datang taupan. Tapi mengapa badai pada saat ini tidak terduga, tidak mereka ketahui, tanpa tanda-tanda? Coba saudara-saudara dan saya renungkan, apa yang mau dikatakan kepada kita dengan kata datang secara tiba-tiba? Dan itu digambarkan sebagai badai yang luar biasa hebat dan sangat mengancam, sehingga kita diberitahu bahwa kapal itu hampir ditutupi oleh ombak. Dan murid-murid yang di kapal itu yakin bahwa mereka akan mati. Dan pada saat itu apa yang terjadi? Karena ketakutan itu, karena keraguan itu, karena keyakinan bahwa mereka akan mati, maka mereka berseru kepada Yesus bahwa mereka binasa. Satu hal Bapak Ibu saudara saudari yang dikasihi Tuhan, yang sangat menyentuh saya dalam peristiwa adalah badai datang ketika mereka mengikuti dan bersama dengan Yesus. Mereka melakukan hal yang benar. Mereka menaati anak Allah. Namun badai yang keras mengancam
jiwa mereka. Pelajaran apa atau hal apa yang bisa kita tangkap dari peristiwa ini? Saudara-saudari, ada pelajaran rohani yang luar biasa bagi kita dalam peristiwa ini. Kita sebagai pengikut Kristus seharusnya tidak pernah berpikir bahwa hanya karena mengikuti Yesus kita dibebaskan dari badai kehidupan. Badai itu mungkin datang meskipun kita mengikuti Yesus dengan sangat setia. Sebenarnya Yesus dapat mencegah badai itu jika ia mau melakukannya. Tetapi murid-muridnya mengikuti dia dan dia memimpin mereka ke dalam badai itu. Dan pertanyaan kita, mengapa Yesus melakukan ini? Saudara-saudara kasih Tuhan, kita perlu mengingat bahwa Yesus memiliki rencana yang lebih besar bagi para pengikutnya daripada yang mereka pikirkan. Kita merencanakan bahwa kita harus memiliki perjalanan yang nyaman dengannya. Tetapi dia tahu bahwa sebagai pengikutnya kita perlu terjebak dalam badai sekarang dan kemudian, sehingga kita dapat mempelajari beberapa kebenaran baru tentang dia dengan mengalaminya sendiri. Yesus tahu waktu yang tepat bagi kita untuk masuk ke dalam badai, dan dia tahu persis apa yang kita pelajari dari badai itu, yaitu untuk lebih mempercayainya, seperti yang Rasul Yakobus ajarkan kepada kita dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 kita baca bersama-sama. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, inilah prinsip yang pertama. Belajarlah untuk berharap. Ketika Anda dan saya mengikuti Yesus, badai akan datang. Badai dan tantangan datang untuk tujuan yang sangat baik, sehingga kita akan belajar sesuatu yang baru tentang kasih dan kuasa Juru Selamat kita yang agung terhadap kita. Dan Matius juga menunjukkan Yesus yang sangat kontras, di mana dengan semua kepanikan yang terjadi di sekitarnya, Matius menulis, tetapi ia tertidur. Bisa dikatakan Yesus tidur. Bagaimana Yesus bisa tidur pada saat seperti itu? Saudara kasih Tuhan, baik, satu alasan yang saya renungkan bagi saya, mengapa Yesus tidur? Yang pertama, secara manusiawi mungkin karena dia lelah. Tetapi satu alasan yang lebih mendalam adalah karena dia tidak panik atas keadaan seperti yang sering kita alami. Dia berada dalam kedamaian sempurna di tengah-tengah badai, karena dia tahu bahwa badai ada di bawah kendalinya. Dia tidak punya alasan untuk takut.
ditunjukkan dengan jelas oleh fakta bahwa dia tertidur di tengah-tengah badai. Maka saudara-saudara kasih Tuhan, seharusnya selama dia berada di perahu, para murid juga tidak punya alasan untuk takut. Maka sekarang ketika saudara dan saya mengalami badai, mungkin seolah-olah Tuhan membiarkannya, seperti dia sedang tertidur. Tetapi saudara kasih Tuhan, kita yakin bahwa dia tidak pernah tidur. Dan jika tampaknya dia melakukannya, itu hanya dimaksudkan untuk menguji iman kita kepadanya. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 121 ayat 3 sampai 4. Coba kita baca bersama-sama ya. Mazmur 121 ayat 3 sampai 4. Kita baca. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya dia terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Saudara-saudari, ketika Anda dan saya berada di tengah-tengah badai, ingatlah Yesus ada juga di sana. Di tengah-tengah badai itu, dia bersama kita. Keheningannya yang nyata Allah untuk melihat apakah Anda dan saya percaya kepadanya dan benar-benar memiliki keyakinan kepadanya. Bahkan, tahukah Anda dan saya bahwa Ia menawarkan kepada kita damai sejahtera di tengah-tengah badai kehidupan itu? Dia memberitahu kita, damai sejahtera aku tinggalkan bersamamu, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Tidak seperti yang diberikan dunia, aku juga berikan kepadamu. Janganlah hatimu gelisah, janganlah takut. Saudara-saudari, dalam Injil Yohanes 6 ayat 33 dia berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan ini tadi, satu hal yang juga kita lihat adalah, maka datanglah murid-murid membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Maka dalam kata Tuhan ini bisa terlihat bagaimana murid-murid tahu dan harus kemana dia pergi. Mereka mengakui otoritas dan kuasa Tuhan dengan menyebut dia Tuhan. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang bisa kita jadikan doa dalam peristiwa ini. Yang pertama, ketika para murid berkata, Tuhan, tolonglah kita binasa. Maka ketiga kata ini bisa kita jadikan menjadi doa kita ketika kita menghadapi tantangan. Tuhan, tolonglah, bantulah kami. Dan Tuhan sebenarnya tidak menginginkan kata-kata yang mulu-mulu atau doa-doa yang begitu puitis, tapi Tuhan mau menginginkan kita datang kepada Tuhan dan berdoa kepadanya, memohon kepadanya, dan membangunkan dia, sebagaimana dikatakan dalam Mazmur 50 ayat 15 sampai dikatakan demikian,
Berserulah kepada aku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekali lagi manusia yang tertidur dalam kapal tadi bersama dengan murid-murid adalah Allah. Dan sekarang juga kita diajak untuk tidak salah dalam melihat badai dan percobaan yang kita hadapi. Memang badai yang kita alami sangat nyata dan kadang-kadang sangat mengerikan, tetapi badai diizinkan oleh Tuhan kita untuk mendorong kita untuk menaruh kepercayaan kita kepadanya. Dan kita diajak untuk lebih mengimani Dia. Maka para murid juga sudah melihat apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan oleh Yesus. Mereka melihat dalam iman, dan juga kita seharusnya sekarang seperti para murid berani datang kepada Tuhan dan mohon kepada Tuhan dan katakan kepada Tuhan, Tuhan tolonglah, selamatkanlah kami. Dan Bapak Ibu Saudara sekasih Tuhan, sebelum Tuhan menegur badai dan topan tadi, pertama sekali Dia menegur kita para murid yang mengatakan, hai pengecut, mengapa engkau takut? Dan ini membuktikan bahwa para murid juga kurang beriman, kurang percaya, kurang mengenal Dia, sehingga mereka dalam keadaan ketakutan. Maka untuk itu kita juga diajak pada hari ini, dalam peristiwa yang kita hadapi, dalam situasi yang ada pada saat ini, kita juga mungkin berada dalam ketakutan, berada dalam kebingungan, karena dengan peristiwa COVID-19 ini banyak mungkin masalah yang kita hadapi, banyak mungkin tantangan kita hadapi, banyak mungkin kesusahan ataupun membuat kita sedih, kadang-kadang membuat kita putus asa. Mungkin saja bisnis kita mengalami kemacetan, mungkin saja pekerjaan-pekerjaan kita mengalami gangguan. Tapi yakinlah Bapak Ibu Saudara sekasih Tuhan, Tuhan tetap mempunyai rencana indah di balik peristiwa itu. Dan datanglah kepadanya, sampaikanlah segala keluh kesah ini kepadanya, dan Tuhan pasti akan membantu kita, Tuhan pasti akan mendampingi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia akan memampukan kita menghadapi segala tantangan dengan memohon kepadanya dan mengatakan kepadanya, Tuhan tolonglah, kami hampir binasa. Semoga Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang baru kami dengar. Orang para murid yang mengikuti Engkau mengalami tantangan, ketakutan, kecemasan. Sebagaimana para murid yang bersama Engkau Tuhan juga kadang-kadang kurang mengenal Engkau, kurang mempercayakan diri kepadamu. Mungkin saja kami juga pada saat ini, baik yang berada di tempat ini maupun yang berada di rumah masing-masing, yang mendengarkan dan mengikuti persekutuan doa bersama kami pada sore hari ini, mengalami banyak tantangan, mengalami banyak masalah, kekhawatiran, kecemasan dengan peristiwa pada saat ini. Biar Tuhan Engkau menyadarkan kami, Engkau membuka hati kami, Engkau membuka mata kami dan menerangi kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau ada bersama-sama dengan kami, Engkau menjaga kami. Ajari kami Bapa
untuk datang kepadamu dan meminta tolong kepadamu dan berseru kepadamu dan membangunkan Engkau, sehingga kami mampu Tuhan menjalani kehidupan kami, sehingga kami mampu Bapa bersuka cita karena keyakinan dan kepercayaan kami. Bapa, kami mohon kepadamu, kuatkanlah iman kami, kepercayaan kami, sehingga demikian kami semakin tidak takut. Kami tidak menjadi pengecut, tapi kami berani karena kami berjalan bersama Engkau, Tuhan yang mencintai kami. Berkatilah kami semua Tuhan, ajarilah kami, baik kami berada di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing. Inilah doa kami karena Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas firman yang dibawakan Frater pada sore hari ini. Mari saudara-saudari yang terkasih yang ada di sini maupun yang ada di rumah, kita mau naikkan setiap permohonan-permohonan kita hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, kita mau berdoa untuk pemerintah kita dan para tenaga medis. Semoga Bapa selalu memberkati mereka agar mereka bisa bekerja dengan hati yang tulus untuk menyembuhkan pasien COVID-19 dan semua ini. Semoga Engkau memberkati dan melindungi kami semua yang ada di sini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, tak lupa juga kami mau berdoa bagi semua anggota persekutuan doa karismatik dan juga bagi semua orang yang mengenal akan kasih-Mu Bapa. Engkau berkati kami semua, Engkau berikan kami kasih dan kesetiaan-Mu. Biarlah dalam keadaan saat ini kami percaya dan kami hanya tetap mengandalkan kasih-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan semua doa dan permohonan kita lewat doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita angkat satu pujian bagi Bunda Maria. Kita mau nyatakan Engkau yang dipilih Allah. Terpuji
terus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa Dalam dan nama Putra Bapa dan dan Roh Putra dan Kudus. Roh Kudus. Amin. Shalom. Tuhan Shalom. memberkati.